Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Hasib, absen 19, kelas 11 5 dari SMA Negeri 2 Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang menjaga kesehatan tubuh. Bagian pertama, kesehatan tubuh adalah aset berharga yang harus dijaga dengan baik. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat menikmati hidup dengan lebih bahagia dan menjadi lebih produktif dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Bagian pertama, pola aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan. Aktivitas fisik yang sesuai untuk remaja sebagai berikut. 1. Aktivitas ringan. Kegiatan ini hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Contohnya, berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju atau piring, mencuci kendaraan, berdandan, duduk, les di sekolah, les di luar sekolah, mengasuh adik, nonton TV, dan lain-lain. Aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus, gerakan otot yang berirama atau kelenturan. Contohnya berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, bermain musik, dan lain-lain. Aktivitas berat. Aktivitas ini biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat. Contohnya berlari, bermain sepak bola, senam aerobik, bela diri, misalnya karate, taekwondo, dan pencaksilat. Manfaat jangka panjang dari partisipasi aktivitas fisik secara teratur diantaranya: 1. Mengontrol berat badan. Aktivitas secara teratur dapat membantu mencegah kelebihan berat badan atau membantu mempertahankan penurunan berat badan. Aktivitas fisik dapat membakar kalori. Semakin tinggi intensitas aktivitas, semakin banyak kalori yang dibakar. Kedua, meningkat semangat, memperbaiki suasana hati atau mengurangi stres. Berjalan kaki selama 30 menit dapat membantu mengurangi stres dan emosional. Aktivitas fisik merangsang berbagai bahan kimia otak yang dapat membuat lebih bahagia dan lebih santai dan lebih baik dalam penampilan serta dapat meningkatkan rasa percaya diri kita. 3. Meningkatkan energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. Latihan dan aktivitas fisik memberikan oksigen dan nutrisi ke jaringan dan membantu sistem kardiovaskular untuk bekerja lebih efisien. Ketika jantung dan paru-paru bekerja lebih efisien, akan memiliki lebih banyak energi untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. 4. Memperbaiki kualitas tidur. Aktivitas fisik secara teratur akan membantu kita untuk tidur lebih mudah atau lebih cepat. Hanya saja usahakan untuk tidak berolahraga pada waktu yang terlalu larut malam, karena ketegangan yang kita rasakan segera setelah itu dapat menyebabkan hasil yang berlawanan. Kelima, meningkatkan ketahanan fisik. Orang yang biasa melakukan aktivitas fisik secara teratur atau berolahraga mempunyai daya tahan fisik yang lebih lama untuk bekerja. Bagian 2, pola dan kebiasaan makan. Pola makan adalah cara yang ditempuh seseorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial. Jenis makanan. Jenis makanan berhubungan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Ada 5 macam zat gizi utama, yaitu karbohidrat, arang, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu terdapat 2 pula zat gizi lagi, yaitu air dan oksigen. Kedua zat ini seringkali tidak disadari peranan pentingnya bagi tubuh dan bagi tubuh makhluk hidup lainnya.
Berikut ini jenis dan fungsi zat gizi dalam berbagai jenis makanan. 1. Protein. Fungsinya membentuk jaringan, mengganti jaringan yang rusak, membuat zat penangkis, menghasilkan tenaga. Jenis makanannya daging, ikan, susu, unggas, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kedua, lemak. Fungsinya sumber tenaga penting untuk kesehatan kulit. Jenis makanannya minyak, lemak, keju, mentega, dan margarin. 3. Karbohidrat. Fungsinya sumber tenaga utama, pembawa zat-zat gizi lainnya. Jenis makanannya nasi, jagung, sagu, roti, gula, madu, dan lain-lain. Yang keempat, mineral. Kalsium. Pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah untuk fungsi normal otot dan syaraf. Jenis makanannya susu, keju, ikan yang dimakan dengan tulangnya. Besi. Fungsinya bersama protein membentuk darah yang diperlukan sebagai pembawa zat asam O2 dalam darah. Jenis makanannya hati, daging, telur, sayuran hijau. Bagian 3. Pola istirahat. Istirahat yang baik tentunya akan membuat tubuh menjadi senantiasa bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Istirahat dapat memulihkan kembali tubuh kita setelah melakukan aktivitas keseharian. Istirahat bagi tubuh kita ada berbagai macam, yaitu tidur, bersantai, perubahan dalam aktivitas, menghilangkan segala tekanan-tekanan kerja atau masalah-masalah lainnya, berjalan di udara segar, bermain tenis, menjernihkan pikiran, semuanya dapat menenangkan otot-otot. Pada saat tidur, semua otot beristirahat dan sistem saraf dibebaskan dari segala ketegangan, kekerasan yang sering terjadi tiap-tiap hari. Inilah saatnya di mana tubuh memperbaiki dirinya. Cara meningkatkan tidur yang baik adalah dengan memperhatikan waktu tidur yang dianggap baik adalah selama 7-8 jam. Cara terbaik untuk meningkatkan tidur yang baik adalah dengan melakukan olahraga secara teratur. C. Jangan menyatukan ruang tidur dengan ruang kerja atau belajar. D. Pilih waktu yang tepat untuk tidur dan bangun di pagi hari, bahkan di akhir pekan atau waktu libur. E. Aturlah kegiatan-kegiatan atau aktivitas kesehari-hari secara rutin, termasuk kebiasaan makan. Bagian 4. Kebiasaan buruk bagi kesehatan. Ada beberapa kebiasaan buruk yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan atau dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan pribadi. Kebiasaan itu adalah 1. Merokok atau hidup dengan perokok. 2. Waktu untuk tidur tidak cukup. 3. Konsumsi alkohol. 4. Malas untuk berolahraga. 5. Memiliki teman dengan kebiasaan yang buruk. 6. Bekerja ketika sakit. 7. Stres dan depresi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang bahaya HIV/AIDS. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia, yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. 1. AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang memudar, menular, dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia dengan akibat turunnya atau hilangnya daya tahan tubuhnya, sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker, dan lainnya. 2. Kematian. Menurut perhitungan WHO tahun 1992, tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya. Dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda atau usia produktif. 3. Permasalahan lain yang berdampak sangat tinggi bagi penularan virus AIDS adalah remaja yang meninggalkan rumah tanpa izin dan menjadi anak jalanan, dan tunasusila yang melakukan seksual aktif dan pencandu narkoba secara bebas dan tidak terjaga kebersihan atau kesehatannya.
Keempat, bunuh diri. Jika seseorang menderita penyakit ini, maka akan menimbulkan depresi dan mendalam, semangat hidup rendah, dan hilang kepercayaan diri. Permasalahan ini terjadi banyak memakan korban jiwa, sebab dari mereka yang terjangkit penyakit ini selalu mengakhiri penyakit yang dideritanya dengan bunuh diri. Kelima, gila. Orang yang hilang kepercayaan diri banyak dijauhi orang karena penyakit yang dideritanya ini akan menimbulkan stres yang begitu berat. Jika stres yang diderita terus dibiarkan, maka akan menyebabkan kegilaan alias tidak mempunyai kesadaran normal. Hal-hal yang tidak menularkan HIV. Sebagaimana telah disebutkan, HIV mudah mati di luar tubuh manusia. Oleh sebab itu, HIV tidak dapat ditularkan melalui kontak sosial sehari-hari seperti bersinggungan dengan pengidap HIV, berjabatan tangan, penderita AIDS bersin atau patuk-patuk di depan kita, sama-sama berenang di kolam renang, menggunakan WC yang sama dengan pengidap HIV, melalui gigitan nyamuk dan serangga lainnya.